Gunakan 4 jabatan sapu jagat, Kemenpanerbi habiskan semua honorer TMS. Halo, salam pejuang ASN. Berkaitan dengan video sebelumnya yang Mimin upload mengenai dimulainya pendaftaran kembali bagi yang TMS, kali ini akan kita bahas lebih detail mengenai jabatan apa saja yang nanti bisa dipilih pada saat melamar kembali di sistem SSC ASN. Simak video sampai tuntas agar tidak gagal info. Bantu share agar teman-teman honorer lain tidak ketinggalan info penting ini. Pemerintah berkomitmen serius dalam memenuhi amanat Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023 pada pasal 66 mengenai penuntasan penataan tenaga non-ASN. Ini pasal 66 ini kewajiban kita bersama untuk dilaksanakan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi amanatnya sampai Desember 2024. Nah, kebijakan proses penetapan formasi, proses pengadaan penyelesaian ini sudah berjalan. Untuk itu, meskipun terdapat 444.023 non-ASN database BKN yang belum mendaftar dan sudah mendaftar namun TMS, pemerintah kembali akan membuka kesempatan bagi mereka untuk dapat mendaftar kembali agar status mereka dapat dirubah dari honorer menjadi ASN. Pemerintah menyiapkan 4 jabatan sapu jagat yang akan digunakan untuk mengakomodir seluruh non-ASN terdata BKN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS dan P3K tahap 1, juga untuk mereka yang belum mendaftar sama sekali. 4 jabatan tersebut akan mengakomodir semua kualifikasi pendidikan dengan mengecualikan syarat jabatan untuk sementara. Tujuannya adalah untuk memastikan semua honorer terdata BKN masuk dulu ke dalam sistem. 4 jabatan tersebut adalah 1. Pengelola umum operasional, ijazah SD dan SLTP sederajat. 2. Operator layanan operasional, ijazah SLT sederajat. 3. Pengelola layanan operasional, ijazah D3. Dan yang keempat, penata layanan operasional, ijazah S1. Lalu kemudian melamarnya di mana, Pak? Nah, tinggal approval dari Bapak Ibu sekarang sudah kita mapping ke jabatan pelaksana itu dulu supaya untuk mempermudah teman-teman bisa mendaftar. Jadi sudah kita buatkan, sudah kita mapping antara orang non ASN dengan jabatannya. Sementara jabatan sementara untuk mereka bisa mendaftar dan bisa mengikuti seleksi. Nah, yang pertama ada jabatan pengelola umum operasional, pengelola layanan operasional, pengelola pelayanan operasional, operator, dan lalu penata layanan operasional. Nah, ini dilakukan penyesuaian penetapan kebutuhan nanti, Pak. Misalnya, Pak, pertanyaannya bagaimana ini untuk guru pertama untuk jabatan yang saat ini karena paling lambat amanat undang-undang itu Desember, ini sudah tidak mungkin secara waktu. Nah, penyesuaiannya nanti di belakang setelah seleksi. Saat sistem SSC ASN sudah dibuka untuk 444.023 honorer, maka nama dan jabatan yang akan bisa dilamar akan muncul di sistem sehingga memudahkan honorer melakukan pendaftaran. Bagaimana dengan formasi guru dan kesehatan? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, silakan untuk guru dan nakes tetap menggunakan keempat formasi tersebut untuk menyelamatkan para honorer ini agar masuk dulu ke dalam sistem seleksi. Penyesuaian akan dilakukan nanti setelahnya. Yang terpenting para honorer ini dapat tertampung seluruhnya ke dalam gerbong agar statusnya dapat dirubah dari status non-ASN atau honorer menjadi ASN P3K. Lalu, siapa saja yang dapat mendaftar? Yang dapat mendaftar pada saat nanti sistem sudah dibuka adalah 1. Honorer database BKN yang dinyatakan TMS pada tahap seleksi administrasi tahap 1. 2. Honorer database BKN yang dinyatakan TMS pada tahap seleksi CPNS. 3. Honorer database BKN yang pada tahap 1 belum pernah mendaftar sama sekali. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, bagaimana dengan honorer database BKN yang sudah terlanjur mengikuti SKD dan tidak lolos dalam seleksi CPNS? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah, bahwa untuk saat ini yang diakomodir oleh pemerintah adalah bagi mereka yang belum melaksanakan tes sama sekali, karena gagal mendaftar ataupun karena TMS tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi. Dimungkinkan nanti untuk para honorer database BKN yang sudah terlanjur mengikuti ujian SKD, akan ada mekanisme tersendiri dikarenakan mereka sudah melalui proses seleksi. Perlu diingat, UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 mensyaratkan bahwa untuk menjadikan seseorang menjadi ASN harus melalui tahapan seleksi sesuai dengan merit sistem yang menjadi ruh dari UU ASN saat ini. Yang perlu digarisbawahi bagi para honorer database BKN saat ini adalah, jangan sampai Anda melewatkan kesempatan emas ini.
Bagaimanapun nanti status yang akan didapatkan, apakah sebagai P3K penuh waktu atau sebagai P3K paruh waktu, yang terpenting adalah semua sudah terakomodir untuk masuk dan menghilangkan status non-ASN. Jangan khawatir, tentunya pemerintah sudah memikirkan bagaimana cara untuk menggaji para calon P3K ini nantinya. Ikuti seluruh alur yang sudah disiapkan oleh pemerintah guna melaksanakan penataan seluruh non-ASN. Ingat, masih banyak di luar sana yang menginginkan posisi seperti Anda, diperhatikan statusnya untuk dirubah secara besar-besaran di tahun ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video berikutnya yang akan membahas tentang kepastian penggajian honorer sebelum terbitnya NIP. Jangan lupa untuk subscribe, like dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.